Oke, mari kita mulai. Ada sebuah ujian kuno tentang seorang ayah, seorang anak, dan sebuah pengorbanan yang nyaris terjadi. Hari ini, kita akan mengupas bagaimana satu kisah dari Perjanjian Lama ini bisa memunculkan dua kesimpulan yang sangat-sangat bertentangan tentang salah satu peristiwa paling krusial di Perjanjian Baru. Nah, langsung kita mulai dengan klaim yang provokatif ini. Dikatakan di sini bahwa kisah pengikatan Ishak itu justru jadi bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan putranya untuk dikorbankan. Ini sebuah ide yang benar-benar menantang pemahaman banyak orang. Untuk bisa paham pandangan yang umum, kita harus mundur sedikit dan melihat bagaimana Perjanjian Lama itu sering sekali dibaca, seolah-olah isinya adalah nubuat untuk Perjanjian Baru. Dan ini membawa kita ke sebuah konsep yang sangat kunci dalam teologi Kristen. Konsep ini namanya tipologi. Gampangnya, ini adalah studi tentang gimana sih orang, peristiwa, atau simbol di Perjanjian Lama itu jadi semacam bayangan atau pralambang untuk apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Ada pepatah yang terkenal, Perjanjian Baru itu tersembunyi di dalam Perjanjian Lama, dan Perjanjian Lama baru terungkap maknanya melalui Perjanjian Baru. Nah, kisah Abraham yang diperintah mengorbankan Ishak ini sering banget dianggap sebagai contoh tipologi paling utama. Banyak yang melihatnya sebagai bayangan yang menunjuk langsung ke kisah Yesus. Sekarang ayo kita lihat, sedalam apa sih paralel di antara keduanya? Menurut pandangan Kristen, kemiripan antara kisah Ishak dan Yesus ini bukan cuma sekedar mirip, tapi sangat kuat dan detail. Ini membangun sebuah argumen yang begitu meyakinkan. Coba kita bedah satu persatu ya. Paralel besar yang pertama, dan ini penting banget, adalah penggunaan bahasa yang spesifik. Keduanya, baik Ishak maupun Yesus, sama-sama digambarkan sebagai anak yang tunggal. Lalu yang kedua kisah ini sama-sama menampilkan figur seorang ayah. Seorang ayah yang siap untuk mengorbankan putra yang paling dikasihinya sebagai sebuah tindakan iman yang tertinggi. Abraham dan Allah Bapa. Tapi kemiripannya nggak berhenti di situ. Ada lagi misalnya, Ishak yang membawa kayu untuk pengorbanannya sendiri, ini kan mirip sekali dengan Yesus yang memikul salibnya. Keduanya juga digambarkan sama-sama patuh. Semua detail ini kalau digabungkan membangun satu argumen yang sangat kuat bahwa kisah Ishak ini adalah sebuah pertanda. Tapi, disinilah ceritanya jadi semakin kompleks. Kalau kita lihat lebih teliti lagi, ada beberapa perbedaan yang sangat krusial. Perbedaan-perbedaan inilah yang justru menggoyahkan paralel tadi dan membuka pintu untuk interpretasi yang sama sekali berbeda. Jadi pertanyaannya adalah, apakah paralel ini benar-benar sempurna? Nah, perbedaan pertama yang kelihatan adalah soal kerelaan sang anak dalam menghadapi takdirnya. Di dalam teks sumbernya, kita lihat bahwa Yesus itu sempat mengungkapkan keraguan. Ia berdoa agar cawan ini lalu daripadaku. Sementara Ishak, di dalam ceritanya, digambarkan patuh sepenuhnya tanpa ada catatan keraguan. Ini perbedaan yang mungkin halus, tapi sangat penting. Dan inilah perbedaan yang paling besar, paling krusial, hasil akhirnya. Dalam kisah Ishak, di detik-detik terakhir, Tuhan melakukan intervensi. Ada domba yang disediakan sebagai pengganti, dan Ishak pun selamat. Sementara dalam kisah Yesus, pengorbanan itu benar-benar terjadi. Inilah titik perbedaan utamanya. Nah, perbedaan kunci ini, yaitu keselamatan melalui penggantian atau substitusi, justru menjadi fondasi dari sebuah interpretasi yang benar-benar alternatif. Bagaimana kalau nubuatan itu ternyata bukan tentang pengorbanan yang harus terjadi, melainkan tentang penyelamatan yang pasti datang? Jadi, menurut pandangan ini, kisah Ishak itu bukan tentang Tuhan yang menuntut kematian. Justru sebaliknya, ini adalah demonstrasi kuasanya untuk menyediakan jalan keluar untuk memberikan penyelamatan di saat-saat terakhir yang paling genting. Menurut pandangan ini, ada pola 4 langkah yang menjadi metode Tuhan. Pertama, ada ancaman kematian. Kedua, ada rencana ilahi untuk menyelamatkan. Ketiga, ada tindakan substitusi atau penggantian. Dan keempat, hasilnya adalah sang utusan berhasil diselamatkan. Pola ini, yang pertama kali ditunjukkan melalui Ishak, dianggap sebagai cara Tuhan yang konsisten dalam melindungi utusannya. Kalau kita pakai kerangka berpikir ini, maka kisah Ishak justru menjadi nubuatan yang sangat pas untuk narasi dalam Islam, di mana diyakini bahwa Yesus juga diselamatkan dari penyaliban melalui sebuah substitusi. Pola penyelamatannya sama persis dengan Ishak. Jadi, disinilah kita sekarang. Kita dihadapkan pada satu kisah kuno dari Perjanjian Lama yang ternyata bisa menunjuk ke dua kesimpulan yang sangat-sangat berbeda.
Oke, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Di satu sisi, interpretasi Kristen melihat ujian ini sebagai pertanda keharusan pengorbanan Yesus. Di sisi lain, interpretasi Islam melihatnya sebagai bukti bahwa Tuhan akan selalu menyelamatkan utusannya. Ini membawa kita ke pertanyaan intinya, apakah kisah Ishak ini adalah nubuatan tentang sebuah pengorbanan yang tak terhindarkan, atau justru sebuah jaminan akan adanya penyelamatan? Jadi, narasi manakah yang sebenarnya sedang diramalkan oleh ujian kuno ini? Apakah ini kisah tentang seorang putra yang harus dikorbankan, atau sebuah janji bahwa seorang putra akan selalu diselamatkan? Pada akhirnya, jawabannya sangat bergantung pada bagaimana cara Anda membaca tanda-tandanya.